Halo guys, selamat datang. Selamat datang di channel komentar viral. Jadi kita akan membahas hal-hal yang viral. Kali ini kita membahas mengenai bebasnya ataupun dugaan bebasnya Mami Online ya. Jadi di salah satu Instagramnya temannya Mami Online, Lia Rungkat, dia tuh memposting sesuatu yang bisa mengindikasi bahwa adanya ataupun dugaan, masih asumsi, Mami Online itu sudah bebas. Nah, di sini dia tuh berada di seperti kantor reserse kriminal ya, Polres, nggak jelas sih, tapi dia bersama Melly Bradley dan juga beberapa temannya Mami Online. Kita nggak tahu dia lagi ngapain, tapi di postingan selanjutnya kita bisa memprediksi bahwa ada sesuatu kabar baik ya untuk di kelompok dia ataupun gengnya dia gitu ya. Jadi di sini tuh dia tuh mengatakan alhamdulillah Mami. Nah, Mami itu siapa ya? Kita nggak tahu, apalagi Mami Online atau siapa. Tapi yang jelas kita berasumsi bahwa ini Mami Online ya, walaupun mungkin saja bisa enggak gitu. Jadi itu kan persepsinya dari Lia sendiri gitu ya. Kita nggak tahu benar atau tidak. Tapi yang jelas dia lagi sering promosi Isabio ya, produknya Mami Online. Nah, karena dia memposting seperti ini, para netizen para netizen jadi bertanya-tanya apakah Mami Online itu bebas atau gimana gitu ya. Karena kan udah hampir seminggu lebih atau gimana, Mami Online itu ditahan ya di Polres Jakarta Selatan atau di mana. Saya nggak tahu, tapi yang jelas pokoknya ditahan karena terkait dengan laporan dari NM ya. Dugaannya sih masih pasal 242 tentang keterangan palsu, kita nggak tahu yang jelas apa gitu. Tapi dugaan ini guys dibantah langsung sama akunnya Sailor Moon. Ayo kita lihat akun Sailor Moon. Jadi guys, menurut bilang tidak ada kekuatan bumi yang bisa bebasan Tubang Bopeng, katanya seperti itu. Entah siapa Tubang Bopeng, kita nggak tahu lah ya, asumsi saja. Tapi yang jelas sepertinya banyak dua kubu banyak bermain mental ya. Apakah benar Mami Online itu bebas atau tidak? Di sini juga bilang biar kalian bilang merayap dalam senyap atau gotong orang ramai, siapa kalian coba ngaco deh, gak usah coba intervensi, nggak ada intervensi kasus Tubang Bopeng gang bully katanya. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas ya, maksudnya belum ada kabar sih, belum ada kabar bahwa si Mami Online itu dibebasin. Nah, kita kembali untuk mengetahui kenapa sih dia itu, maksudnya Mami Online itu ditahan ya dan belum bebas sampai sekarang. Mari kita bahas, karena mungkin admin juga pernah bekerja di bidang hukum, bukan pernah sih, masih ya. Dan juga lulusan mahasiswa hukum ya, lulusan jurusan hukum. Kita mungkin akan membahas sedikit mengapa sih Mami Online itu ditahan dan kenapa sampai sekarang belum dibebasin, dan bagaimana membebasinnya gitu kalau dalam hal mau ditangguhkan penahanannya. Ayo kita bahas. Jadi guys, seperti kita ketahui ya, ini masih asumsi sih, dugaan, karena saya juga belum tahu dokumen yang menyatakan kasus Mami Online itu apa. Tapi kalau kita lihat di beberapa berita internet sama pun berita-berita di Instagram ya, bahwa Mami Online itu diduga melanggar pasal 242 KUHP ya, terkait dengan memberi keterangan palsu. Saya nggak ngikutin juga kasus dia dari awal-awal dulu sama NM ya. Tapi yang jelas di sini dia tuh diduga melakukan melanggar pasal 242 tentang memberi keterangan palsu, maaf, dengan ancaman penjara tuh selamanya 7 tahun. Nah, jadi udah jelas ya, 7 tahun. Nah, di sini seperti disadur dalam hukum online ya. Kenapa sih tersangka itu ditahan gitu? Tahan. Jadi ada beberapa sih alasan kenapa tersangka itu ditahan. Ini sebagai edukasi kita ya. Penting untuk mengedukasi para follower saya, subscriber saya tentang hukum. Jadi bukan hanya liburan aja channel ini gitu. Jadi ada manfaatnya juga kalian subscribe channel ini. Jadi harus di-subscribe gitu guys. Jadi biar ada edukasi sekaligus hiburan. Oke, minum dulu. Oke, jadi di sini kenapa seorang tersangka itu ditahan? Karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUH pidana ya, KUHP,
KUHP ya, ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP itu beda sama KUHP. KUHP itu sebagai maksudnya kitab untuk beracara terkait dengan penerapan dari KUHP itu sendiri. Jadi di sini tentukan bahwa terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti cukup ditahan dalam hal: 1. Menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. 2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. 3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulang tindak pidana. Nah, kalau kalian relevansikan antara Mami Online sama kondisi ini, kalian bisa menangkap gitu kenapa dia tuh ditahan gitu. Tapi ini cuma asumsi ya, dugaan. Karena kan saya juga belum lihat dokumennya seperti apa. Kok situasinya juga nggak tahu seperti apanya. Persepsi orang yang bekerja di bidang hukum terhadap situasi yang nampak, yang visible ya, dalam hal dua kondisi sini. Tindak pidana itu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Nah, seperti kita tahu tadi, pasal 242 KUHP itu sebenarnya ancaman pidananya itu 7 tahun. Sedangkan di sini syarat lainnya adalah ditahan apabila tindak pidana diancam dengan pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, jadi kita tahu kan kenapa dia ditahan sampai sekarang. Jadi nggak perlu ditanya lagi kenapa sih dia ditahan, apa karena nggak ada backing. Itu sebenarnya nggak bisa juga dikatakan seperti itu, nggak ada bukti ya. Kalau saya juga nggak mau mengatakan sesuatu yang tidak berdasar ataupun tidak tertulis. Kita ngomongnya tertulis saja gitu. Kenapa dia ditahan? Karena 3 kondisi ini, dan juga satu ini karena kondisi karena tindak pidana, ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan Mami Online itu ya 5 tahun atau lebih. Jadi kenapa itu ditahan? Jadi seseorang ditahan kalau diduga telah memenuhi dua ketentuan, itu pasal 21 ayat 4 yang tadi, yang ini yang 3 kondisi ini, dan juga 21 ayat 1 yang ini. Oh yang ini tadi 21 ayat 1 yang ini ya. 21 ayat 4 yang ini, tindak pidana di antara ancaman tindak pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa Mami Online itu dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya? Jawabannya adalah bisa gitu. Nah, jadi lawyernya ini harus pintar gitu. Nggak boleh, dia harus bisa memahami situasi dan juga memahami ketentuan gitu. Nah, apa saja sih syarat biar Mami Online ini bisa bebas? Jadi kita lihat lagi dasar hukumnya juga pada KUHP dan KUHP ya. Jadi syarat-syarat penahanan harus ada: 1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa. 2. Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut hukum atau hakim yang menahan dengan atau jaminan sebagai. Jadi sebenarnya nggak perlu jaminan juga sih, asalkan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum. Nah, itu yang susah ya. Kita harus pakai alasan yang logis dan dapat diterima kalau misalnya untuk memenuhi syarat yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Nah, ini adalah pemberian jaminan. Sebenarnya tanpa jaminan juga bisa gitu, kalau kita lihat di syarat yang kedua gitu. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut lagi, apa sih yang jaminannya gitu? Maksudnya jaminan seperti apa sih yang harus diberikan sama tersangka atau terdakwa agar ditangguhkan penahanannya? Nah, di sini sih ya katanya ada jaminannya dan kewajibannya yang harus dilakukan. Yang pertama ya, kewajibannya ada wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota. Nah, apakah bisa dipenuhi sama tersangka atau terdakwa? Yaitu lagi sama tersangka atau terdakwanya gitu. Kita ketahui kan kalau Mami Online ini kan kalau kita lihat di eksis terus ya di Instagram gitu, kita nggak tahu ya. Maksudnya saya juga nggak bisa persepsi macam-macam, tapi ya kalau dia mau ditangguhkan penahanannya harus dia bisa memenuhi 3 kondisi ini, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota, dan HAM. Terus yang kedua adalah memberikan jaminan uang. Nah, ini yang mungkin paling susah ya, karena everyone needs money right now, especially in the situation gitu. Maksudnya kondisi pandemi seperti ini, orang gak ada duit.
Nah, ini katanya penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera. Nah, dengan maksudnya menerima formulir mengisi formulir penyetoran ya. Jadi ini penting juga kita ketahui kalau misalnya jaminan tuh, tapi di sini jaminan itu nggak ditentukan gitu ya, nggak ditentukan berapa nilainya. Tapi saya nggak tahu. Tapi berdasarkan pengalaman saya gitu ya, saya nggak kasih tahu nilainya. Itu ditentukan atau bukan ditentukan sih, maksudnya diketahui pas kita menulis formulir penyetoran. Nah mungkin nggak tahu, bisa beda-beda, satu orang berbeda-beda tiap orang atau gimana, atau nggak ngerti. Tapi mungkin ada ya peraturan internal di sana atau gimana. Tapi yang jelas kita bisa mengetahuinya pas di formulir penyetoran. Nah di sini juga kalian bukti setoran itu kalian tembuskan ke panitera ya. Ya kalian bisa maksudnya mengaturnya, bekerja sama dengan lawyernya ataupun keluarga untuk mengurus ini. Nah jadi kalau misalnya si terdakwa atau tersangka melarikan diri setelah waktu 3 bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut menjadi milik negara ya, disetor kas negara. Jadi sebenarnya uang jaminan itu bisa dikembalikan guys, nggak serta-merta jadi milik negara atau disetor ke kas negara, karena jaminan itu kan sebagai pembatasan bahwa si tersangka atau terdakwa itu nggak melarikan diri atau tidak harus memenuhi kewajibannya ya, seperti wajib lapor, tidak keluar kota dan sebagainya, seperti tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya, kalau misalnya kita nggak ada duit, contohnya lah ya, ini masa pandemi nggak ada duit, terus jaminan apa lagi yang bisa? Sebenarnya bisa ada jalan yang lain. Yang kedua adalah kalau Anda bisa, kalau misalnya tersangka atau terdakwa ya, dalam hal ini Mami Online ya, bisa memberikan jaminan orang. Ini ada di pasal 36 KUHP ya. Jadi di sini orang penjamin bisa, atau dengan penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Wow, ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya setiap orang bisa untuk mewakili si tersangka atau terdakwa untuk melaksanakan jaminan orang ini. Jadi dia tuh memberi pernyataan dan kepastian bahwa instansi yang menahan dia bersedia bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri. Wah, ini luar biasa ya, maksudnya seperti berkorban jaminan orang ini ya. Berkorban merisikokan dirinya untuk kebebasan dari tersangka atau terdakwa. Tapi kalau misalnya ada niat baik dari tersangka atau terdakwa, sebenarnya nggak masalah sih ya. Apalagi kalau kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan, maksudnya nggak terlalu berat gitu. Jadi why not gitu, maksudnya kasih jaminan orang, apalagi untuk orang-orang kepercayaan, keluarga. Seperti contoh anaknya menjaminkan dirinya untuk orang tuanya, why not gitu kan ya. Tapi di sini memang diberikan kewenangan seperti itu. Dulu kalau nggak salah saya, Ratna Sarumpait itu kan bukan bebas sih, ditangguhkan penahanannya karena si Atika Hasiholan ya, anaknya menjaminkan dirinya, jaminan orang ya, karena dia mungkin merasa bahwa ibundanya sakit atau dan sebagainya. Tapi nggak tahu, itu yang saya dengar sih, tapi nanti bisa di cross check lagi. Terus ya udah itu aja sih. Jadi kalau misalnya siapa lah Mami Online ini, keluarganya atau pengacaranya, kalian bisa melakukan ini gitu, jaminan uang sama jaminan orang. Kalau nggak ada duit, jaminkan aja orang gitu ya. Tapi sekali lagi ini seperti yang saya bilang gitu ya, permintaan penangguhan ini harus disetujui oleh penyidik. Nah ini agak susah gitu ya, maksudnya, atau penuntut umum, karena memang harus ada sesuatu yang bisa meyakinkan bahwa permohonan jaminan kalian itu benar-benar meyakinkan gitu, memberi keyakinan. Saya nggak tahu apa parameter indikatornya itu apa, tapi harus bisa lah. Contohnya mungkin berkelakuan baik dan sebagainya gitu, bisa aja gitu, karena peraturan itu memberikan kewenangan untuk itu. Oke, itu aja sih mungkin ya guys.
edukasi hukum kita. Tapi sekali lagi ini bukan advice untuk hukum atau kasus ini ya. Ini cuma edukasi umum saja, di mana kita memberikan contoh atas dugaan kasus ini gitu. Jadi nggak perlu ditanggapi dengan serius dan sebagainya. Kan edukasi itu kan boleh ya. Apalagi kan lagi heboh-heboh nih kasus kan ya. Oke deh, itu saja ya.